Kita akan segera mulai untuk sesi yang selanjutnya. Sesi selanjutnya ini juga begitu bagus sekali. Saya melihat temanya sungguh luar biasa. Sesi yang kedua ini adalah integrasi psikologi dan teologi. Jadi sesi ini akan dibawakan oleh Pendeta Timotius Wibowo. Pendidikan beliau seperti yang ada di flyer, beliau dari STT Saat Malang. Lalu pelayanan saat ini seperti yang tertera di layar kita, adalah pendeta jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya, selaku pengajar paruh waktu di STT Saat Malang dengan mata kuliah integrasi psikologi dan teologi. Untuk itu, waktu kami persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan materi integrasi psikologi dan teologi, Pendeta Timotius Wibowo. Kami persilakan. Bapak Ibu, sekali lagi live chat-nya dipergunakan supaya pertanyaan-pertanyaan bisa segera dijawab. Shalom, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai sesi kita dan sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu menyertai, memimpin kami untuk sesi ini. Sehingga selain kami saling berbagi pengetahuan, kami juga boleh menggunakannya untuk membuat pelayanan kami menjadi lebih efektif. Kami juga mohon pimpinan-Mu buat semua rekan-rekan, hamba-hamba-Mu yang mengikuti seminar ini. Tuhan yang menolong kami semua. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, topik kita hari ini adalah integrasi psikologi dan teologi. Saya Pendeta Timotius Wibowo, Pendeta Jemaat GKI Residen Sudirman Surabaya. Nah, untuk memulai topik ini kita akan lebih dulu sejenak berkenalan dengan psikologi dan teologi. Apa itu psikologi? Apa itu teologi? Saya memilihkan definisi-definisi yang menurut saya cukup sederhana untuk mengawali. Psikologi secara sederhana bisa didefinisikan sebagai the science of human mind and behavior, atau ilmu mengenai pikiran dan perilaku manusia. Jadi yang dipelajari adalah pikiran dan perilaku manusia, dan itu dipelajari secara ilmiah atau sebagai ilmu. Sedangkan teologi menurut satu buku yang ditulis oleh Pak Driwes dan Pak Mujo, terbitan BPK tahun 2005, judulnya Apa itu Teologi? Di sana disebutkan bahwa teologi adalah bidang studi ilmiah yang melayani gereja yang diutus ke dalam dunia dalam usahanya untuk memahami dan menghayati karya Allah yang sesuai dengan firman Allah yang hidup. Nah, dari definisi ini yang kita pelajari dalam teologi adalah karya Allah. Dan itu pun menurut Pak Driwes dan Mujo juga merupakan bidang studi ilmiah. Nah, karena itu sebetulnya dua bidang ini, psikologi dan teologi, kalau kita lihat mempunyai hal-hal yang sama. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita perlu juga mengetahui bahwa tidak jarang orang yang memandang bahwa psikologi dan teologi itu dua hal yang tidak mungkin diintegrasikan. Karena ada perbedaan yang memisahkan keduanya. Nah, saya melihat ini sebagai
tantangan. Memang ini satu kenyataan, tapi kita tidak harus melihatnya sebagai hambatan, tapi bisa dipandang sebagai tantangan. Apa saja itu? Pertama, asumsi-asumsi yang digunakan. Misalnya, dalam teologi jelas kita mengasumsikan adanya Tuhan atau ada asumsi teistik. Sedangkan dalam psikologi, terutama psikologi modern, itu tidak ada asumsi tentang Tuhan atau asumsinya ateistik. Begitu juga dalam teologi kita mengasumsikan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan manusia. Sedangkan dalam psikologi, gagasan mengenai manusia sebagai ciptaan itu tidak ada. Yang ada adalah manusia sebagai hasil proses evolusi atau ada asumsi evolusionistik. Nah, selain asumsi-asumsi juga sumber otoritasnya berbeda. Teologi memakai Alkitab sebagai salah satu sumber yang penting untuk mempelajari kebenaran. Sedangkan psikologi tentu saja tidak menggunakan Alkitab. Psikologi lebih memilih cara-cara yang objektif, yang lebih bisa diterima oleh orang banyak, yang tidak bergantung pada keyakinan seseorang terhadap Alkitab. Metode yang digunakan pun berbeda. Kalau dalam psikologi digunakan metode ilmiah. Kadangkala diperlukan laboratorium, juga diperlukan satu penelitian yang bisa diulangi untuk menghasilkan sesuatu yang sama sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah yang berlaku pada umumnya. Sedangkan dalam teologi kita menggunakan permenungan atau refleksi teologis. Nah, metode yang digunakan pun berbeda. Bahasa yang digunakan juga berbeda. Misalnya yang paling jelas, dalam teologi ada istilah dosa, sedangkan dalam psikologi tidak ada istilah dosa itu. Karena dosa di teologi diartikan sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah. Nah, dalam psikologi tidak ada. Kalau ada sesuatu yang buruk mengenai perilaku manusia, itu semata-mata dilihat sebagai masalah perilaku. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang membuat sebagian orang memandang bahwa keduanya tidak bisa diintegrasikan. Tetapi sekali lagi saya mengajak kita semua melihat itu sebagai tantangan. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan di tengah tantangan yang semacam itu? Nah, meskipun ada tantangan seperti itu, kita sebetulnya masih bisa mengintegrasikan dan sebetulnya perlu mengintegrasikan. Mengapa? Pertama, karena Allah adalah sumber dari semua kebenaran, termasuk ilmu pengetahuan. Kalau kita percaya bahwa alam ini ciptaan Tuhan dan ilmu pengetahuan itu disusun berdasarkan penelitian terhadap alam, maka kita juga harus yakin bahwa God's word and God's word is not contradictory, atau firman Tuhan dan dunia ciptaan Tuhan itu bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Ilmu pengetahuan dan firman Tuhan tidak bertentangan. Dua, baik psikologi maupun teologi mempunyai ketertarikan yang sama terhadap manusia. Walaupun teologi mempelajari karya Allah di tengah dunia ini, tetapi ujung-ujungnya kita akan banyak belajar tentang manusia. Karena karya Allah itu dikerjakan melalui manusia dan juga ditujukan untuk keselamatan manusia. Karena yang ketiga, kita perlu mempelajari karena pemahaman yang lebih baik mengenai pikiran dan perilaku manusia akan menolong kita dalam membaca Alkitab, dalam melakukan pemberitaan Injil, dan juga dalam pelayanan pastoral. Misalnya, kalau kita lebih memahami tentang pergumulan emosional, pergumulan perasaan, mengenai pikiran dan perilaku manusia, kita akan bisa lebih baik memahami
tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Mengapa dia melakukan ini dan sebagaimana sulitnya misalnya seorang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kita akan bisa melihat itu dengan lebih jelas. Kita juga akan lebih mudah atau lebih bisa melakukan pemberitaan Injil dengan lebih baik. Kalau kita juga mengenal manusia lebih baik, karena kita memberitakan Injil kepada manusia dan kondisi keadaannya, termasuk kondisi kejiwaannya, itu tentu akan menentukan penerimaannya terhadap Injil dan juga ikut seharusnya menentukan cara kita memberitakan Injil. Walaupun kita percaya bahwa kalau dia menerima Injil itu juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, apalagi di dalam pelayanan pastoral, di mana memang kita menghadapi orang-orang yang bermasalah, yang membutuhkan mungkin secara khusus pelayanan konseling pastoral. Nah, kita akan bisa memahami persoalannya dengan lebih baik dan juga memberikan bantuan atau pertolongan yang lebih baik, termasuk nasihat, saran, dan sebagainya, apabila kita juga semakin mengenal orang tersebut dan pergumulan-pergumulan yang dialaminya. Jadi sebetulnya integrasi itu bisa dan perlu dilakukan. Nah, saya akan memberikan contoh yang lebih komprehensif. Misalnya dalam contoh ini tentang kemarahan atau amarah. Di Efesus 4 ayat 26 dan 27 di sana disebutkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, di sini dijelaskan bahwa amarah itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa atau berbuat dosa. Tapi juga bisa tidak, ya. Jadi tidak selalu marah itu sama dengan dosa. Nah, juga dinasihatkan supaya kita memadamkan amarah kita sebelum matahari terbenam. Maksudnya sebisa mungkin, secepat mungkin kita memadamkan amarah kita, karena kalau tidak kita akan lebih lama memberi kesempatan kepada iblis. Di Efesus 4 ayat 31, beberapa ayat selanjutnya di sana dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, di Efesus 4 ayat 26 dan 27 kita diajar untuk mengendalikan amarah. Tetapi firman Tuhan tidak memberikan rincian secara detail bagaimana seharusnya mengendalikan amarah itu. Bisa jadi tiap orang mempunyai persoalan yang berbeda ketika mengendalikan amarah. Karena model-model atau macam-macam jenis-jenis amarahnya itu tidak selalu sama. Nah, di ayat 31 misalnya di sana kita bisa melihat kepahitan, kegeraman, kemarahan. Nah, kalau kita memperhatikan dengan lebih teliti, sebetulnya ketiga hal ini semuanya adalah kemarahan atau terkait dengan amarah. Nah, tapi kenapa disebutkan 3 kali ya? Karena memang rupanya ketiga hal itu sama-sama amarah tapi berbeda, ada perbedaan di antara ketiganya. Nah, kalau kita melihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani yang digunakan di sana, maka kepahitan itu diterjemahkan dari istilah Yunani pikria, yang artinya dendam yang berkepanjangan. Sedangkan kegeraman itu diterjemahkan dari istilah Yunani thumos, yang berarti kemarahan yang menyala dengan cepat. Jadi beda kalau dengan yang pertama ini, dia tidak menyala, mungkin dipendam tapi panjang untuk waktu yang lama. Yang kedua ini menyala dengan cepat, ya, dan biasanya menyala itu berarti cukup besar, ya. Nah, sedangkan yang diterjemahkan dengan kemarahan itu istilah Yunaninya orge, itu kemarahan yang sudah menjadi kebiasaan. Mungkin tidak terlalu besar, ya, tetapi terus-menerus berulang kali terjadi. Nah, sekali lagi Alkitab memberi pengajaran kepada kita agar kita mengendalikan semuanya itu, atau bahkan dikatakan di sana membuang. Tapi tidak memberitahu secara rinci bagaimana
caranya. Nah, karena itulah kita sebetulnya punya tantangan dan tanggung jawab untuk mengenal lebih jelas apa itu pikria, dendam yang berkepanjangan, apa itu tumos, kemarahan yang menyala dengan cepat, apa itu orge, kemarahan yang telah menjadi kebiasaan, dan bagaimana kita bisa mengatasi semua itu satu persatu. Karena semakin kita mengenal satu hal, maka semakin kita bisa menguasai dan mengatasinya. Apapun itu, ya, kalau kita semakin mengenal hal tersebut, kita akan semakin bisa mengendalikan hal tersebut. Itu berlaku untuk hampir semua hal di dalam kehidupan kita, ya, termasuk untuk perasaan-perasaan dan semua hal yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Nah, yang menarik adalah Agustinus dari Hippo yang hidup pada tahun 345 sampai dengan 430 Masehi, itu pun juga dalam beberapa kesempatan berbicara tentang kemarahan. Dia seorang bapak gereja. Ya. Dia mengatakan pengharapan atau hope itu mempunyai dua anak gadis yang cantik. Nama mereka adalah amarah dan keberanian. Amarah terhadap keadaan yang ada dan keberanian untuk melihat bahwa semua itu berubah. Jadi menurut Agustinus, amarah itu juga ada gunanya kalau kita melihat sesuatu yang tidak beres dan kita ingin mengubahnya, maka itu sebetulnya adalah bagian dari pengharapan. Kita tidak akan pernah punya pengharapan kalau kita tidak pernah marah terhadap keadaan yang buruk. Kita membiarkan saja dan kita merasa itu tidak apa-apa. Jadi bagi Agustinus, kemarahan itu juga sesuatu yang penting. Tapi juga perlu keberanian untuk melihat bahwa semuanya itu tidak akan terus-terus begitu. Pada waktunya akan berubah. Sebab kalau kita hanya marah tapi tidak punya keberanian untuk melihat bahwa itu bisa berubah, maka kemarahan kita itu juga tidak akan menimbulkan harapan apa-apa. Bahkan mungkin akan membuat kita berputus asa. Nah, saya memberikan contoh ini sekaligus buat nanti dalam penjelasan kita bahwa rupanya sejak dulu para bapak gereja kita itu sudah memikirkan, menggumulkan hal-hal yang terkait dengan perasaan, dengan pergumulan batin mereka, hal-hal yang sekarang kita kenal sebagai istilah atau area-area bidang psikologi. Dan tentu saja apa yang dikatakan oleh Agustinus ini tidak atau bukan melulu mengutip dari Alkitab. Ini merupakan hasil perenungan dia, mungkin juga hasil pengamatannya terhadap orang-orang, terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya atau mungkin terhadap dirinya sendiri. Jadi Agustinus pun menggunakan pengetahuannya, kemampuannya untuk melihat, mengamati, meneliti berbagai hal, untuk merenungkan, memikirkan berbagai hal yang terkait dengan psikologi. Dan itu tidak melulu harus merupakan kutipan dari Alkitab. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan perlunya melakukan integrasi. Integrasi teologi dan psikologi. Integrasi antara apa yang kita pikirkan, kita renungkan dari kitab suci, tapi juga dari apa yang kita amati, kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita beruntung karena sudah ada banyak ahli yang mengusahakan atau mengemukakan pandangan mereka mengenai hubungan psikologi dan teologi. Dan saya akan menyampaikan secara singkat. Mengapa singkat? Karena ini ada 5 dan waktu kita terbatas. Walaupun singkat, tapi saya harap cukup jelas, paling tidak sebagai titik awal kita, kalau memang nanti kita tertarik untuk mempelajarinya. Yang jelas, 5 pandangan ini mengenai relasi psikologi dan teologi ini sudah dikembangkan dan terus dikembangkan. Ya, dan akan menjadi hal yang baik kalau kita bisa terlibat di dalamnya. Ya, tidak harus semuanya, tapi mungkin di dalam salah satunya. Nah, yang pertama adalah pandangan yang disebut sebagai biblical counseling view atau
pandangan konseling Alkitabiah. Pelopornya adalah Pak J. Adams. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus haruslah menjadi pusat dari semua konseling Kristen yang benar. Jadi konseling Kristen yang benar itu menurut Pak Adams harus berpusat dari atau pada Kristus. Kalau tidak berpusat pada Kristus, maka itu bukan konseling Kristen, menurutnya begitu. Dan dia juga berpendapat bahwa masalah-masalah manusia itu terjadi karena dosa. Dosalah yang membuat manusia harus berhadapan dengan masalah-masalah, dan karena itu harus bisa diselesaikan dengan menempatkan Kristus sebagai pusat. Nah, Pak Adams menamai pendekatannya sebagai notetic counseling. Dari kata noteteo, istilah Yunani yang berarti menegur atau menasihati. Ini adalah cara yang dipakai, yang menurut Pak Adams seharusnya dipakai di dalam konseling Kristen. Pak Adams juga menekankan pentingnya penggunaan Alkitab dalam menegur dan menasihati. Nah, perlu Ibu Bapak, Saudara dan Saudari ketahui, Pak J. Adams ini adalah seorang yang sangat baik ya, sangat hebat di dalam menggunakan Alkitab ya, juga secara bertanggung jawab untuk menjawab ya persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan manusia. Dia memang mengumuli bidang ini, dan karena itu dia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, termasuk dia menggali Alkitab dengan baik, dengan bertanggung jawab agar bisa dipakai untuk menjawab kebutuhan atau persoalan-persoalan manusia. Nah, tapi hal yang perlu kita ketahui bahwa Pak Adams ini secara lugas dan murni melihat bahwa konseling Kristen itu harus berpusat pada Kristus, dan itulah satu-satunya jawaban bagi masalah-masalah manusia. Artinya sebetulnya Pak Adams ini tidak menghubungkan ya konseling yang dilakukannya itu dengan ilmu psikologi. Nah, di dalam penjelasan ini kita tahu bahwa ada 3 unsur penting dalam notetic counseling yang diperkenalkan oleh Pak Adams, yaitu pertama ada unsur change. Change itu artinya perubahan. Kenapa ada unsur ini? Karena di dalam counseling itu ada masalah, dan masalah itu perlu diubah. Kalau tidak diubah, dia akan tetap menjadi masalah. Ya, dalam kekristenan biasa disebut pertobatan gitu ya. Mengubah cara menanggapi sesuatu ya, karena menjadi persoalan kalau itu ditanggapi dengan cara yang berdosa. Nah, cara yang berdosa itulah yang harus diubah. Nah, untuk mengubah diperlukan unsur yang kedua, yaitu confrontation atau mengkonfrontasi dengan verbal atau dengan kata-kata. Nah, confrontation itu berarti kita menunjukkan dan membuktikan bahwa cara yang dipakai itu salah atau keliru. Dan karena itulah kita perlu menunjukkan cara yang benar. Nah, itu hal yang kedua. Yang C yang ketiga adalah concern. Karena menurut Pak Adams semua itu harus dilakukan hanya demi kepentingan konseli, orang yang kita layani. Dan itu harus dilakukan dengan penuh kasih. Dan menurut Pak Adams itu cukup ya kalau kita mengerjakan itu semua secara alkitabiah, maka kita akan bisa melayani orang-orang yang bermasalah dengan baik. Nah, itu adalah pandangan konseling Alkitabiah atau biblical counseling view. Yang kedua adalah unintegration view atau pandangan integrasi. Nah, integrasi itu bisa menjadi istilah umum, tapi juga rupanya sudah menjadi satu istilah khusus karena memang tokoh-tokohnya sejak awal memberi nama, ini Pak Gary Collins misalnya, itu memberi nama memang pandangannya sebagai an integration view atau pandangan integrasi. Nah, yang mendasari pemikiran pandangan integrasi adalah bahwa Allah telah secara nyata, ya, secara empirik masuk dan berkarya dalam kehidupan manusia. Namun, atas kehendak Allah sendiri, Ia membatasi tindakan dan perkataannya itu di tengah manusia. Jadi memang Tuhan sendiri membatasi. Artinya tidak semua hal itu lalu kemudian Allah melakukan dengan melakukan intervensi terhadap manusia. Ia menjadikan manusia sebagai makhluk rasional yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, sebagai ganti dari intervensi Allah yang mutlak,
Allah menjadikan manusia sebagai makhluk rasional, sehingga mampu menjalankan kehidupannya dengan akal budinya, dengan kepandaian yang dimilikinya. Kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa pun ya, di Kejadian pasal 4 kita lihat bahwa manusia terus berkembang ya, manusia tetap menjadi makhluk-makhluk yang mengembangkan ilmu pengetahuan ya, banyak penemuan baru yang tercatat di sana ya, kemah ya, peternakan ya, itu manusia diperkenan Allah untuk mengembangkan itu, untuk menjalankan kehidupannya. Nah, karena itu mereka yang menganut pandangan integration view memandang bahwa psikologi itu memiliki peran yang sah dan strategis, baik secara intelektual maupun praktikal untuk memahami dan memperbaiki kondisi manusia. Nah, ini tentu berbeda dengan pandangan Pak J. Adams yang mengatakan berpusat pada Kristus dan menggunakan firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sudah cukup, ya, tidak perlu yang lain. Tetapi mereka yang menganut pandangan integration view melihat bahwa masih ada tempat yang sah ya, dan justru strategis ya, sesuatu yang baik kalau kita menggunakan psikologi baik secara intelektual ilmunya maupun secara praktikal untuk memahami dan juga memperbaiki kondisi manusia. Integrasi kekristenan dan psikologi atau sains apapun, jadi sebetulnya mereka tidak membatasi hanya pada psikologi saja ya, tapi semua disiplin ilmu. Itu adalah perwujudan ketuhanan Kristus dalam seluruh kehidupan seseorang dengan cara memberikan posisi otoritas yang tepat bagi wahyunya yang khusus, yaitu firman Allah dalam menentukan keyakinan dasar dan sikapnya terhadap subjek akademis yang ditekuninya. Jadi dalam pandangan integration view, posisi Kristus sebagai Tuhan itu tetap mutlak penting. Begitu juga otoritas firman Allah itu tetap sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Kita harus menggunakan itu semua sebagai dasar keyakinan kita atau keyakinan yang hakiki kita dan sikap kita ketika kita mengerjakan tugas-tugas akademik kita. Ya, jadi ketika kita melihat subjek akademis kita, maka jati diri kita sebagai orang Kristen, iman kita itu justru berperan penting di sana. Jadi dalam pandangan integration view tidak salah kita menjadi seorang ilmuwan, termasuk seorang psikolog Kristen ya. Tapi kita harus mengerjakan semua itu dengan iman dan dengan jati diri kekristenan kita. Jadi integration view ini wujud konkretnya adalah seorang Kristen yang mempelajari dan mempraktikkan psikologi dengan berpegang teguh pada iman dan nilai-nilai Kristiani yang dimilikinya. Jadi dia boleh belajar psikologi, dia boleh menjadi seorang psikolog yang hebat, ya, baik secara ilmu maupun secara praktek, tapi dia harus tetap menjadi seorang Kristen yang menerapkan iman Kristen dan nilai-nilai Kristennya di dalam mengerjakan psikologi dan juga menerapkan di dalam praktek-prakteknya. Itu adalah integration view. Nah, itu tentu berlaku juga untuk semua disiplin ilmu yang lain, ya, kedokteran misalnya, ya, tetap boleh belajar sebaik-baiknya dan menjadi seorang dokter yang hebat, tapi dia tetap harus menjadi seorang Kristen yang menerapkan imannya dan nilai-nilai Kristiani di dalam mengerjakan ilmu dan profesinya itu. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, level of explanation view atau pandangan mengenai tingkat penjelasan. Nah, pandangan ini memulainya dengan mengatakan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang harus dikelola dengan baik. Untuk itu manusia harus memahami seluruh ciptaan Allah itu dengan baik. Ya, sekali lagi, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita bisa mengelola sesuatu dengan baik itu kalau kita mengenal itu dengan baik. Semakin kita mengenal, kita akan semakin mengelolanya dengan baik. Itu berlaku untuk setiap alam apa yang ada di alam semesta. Ya.
Nah, salah satu tokoh dalam level of explanation view itu bernama David C. Myers. Dia seorang ahli psikologi sosial ya. Dia mengatakan bahwa penelitian ilmiah yang tertib bukan hanya merupakan hak, melainkan juga tanggung jawab religius orang beriman. Jadi menurutnya orang-orang beriman itu wajib untuk mengerjakan penelitian ilmiah secara tertib, secara bertanggung jawab. Mengapa? Karena penelitian ilmiah, kiprah di dunia keilmuan itu merupakan upaya yang harus dilakukan untuk memahami seluruh ciptaan, dan itu bagian dari peran yang diberikan Allah kepada kita untuk memelihara atau mengelola alam semesta. Dalam level of explanation view kita bisa melihat hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Kalau iman itu adalah searching for truth in the book of God's word, atau mencari kebenaran di dalam kitab perkataan Allah atau dalam kitab firman Allah, yaitu Alkitab ya. Science adalah searching for truth in the book of God's word, dalam buku yang berisi mengenai karya Allah, yaitu alam semesta itu sendiri. Jadi kalau orang beriman mencari kebenaran dari atau di dalam Alkitab, maka ilmuwan mencari kebenaran itu juga di dalam ciptaan Tuhan ya, anugerah Tuhan yang lain yang seringkali disebut sebagai anugerah umum, yaitu alam semesta ciptaannya. Dan kedua-duanya itu harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Nah, apa yang dimaksud dengan level of explanation? Kenapa dia Pak Myers menyebut pendekatannya itu level of explanation? Pak Myers membagi-bagi ya tingkat-tingkat penjelasan itu sebagai berikut. Jadi sesuatu itu, satu hal itu bisa dijelaskan dengan berbagai disiplin ilmu ini ya. Yang paling bawah, yang paling bersifat unsur atau elemental, bersifat paling material, yaitu fisika. Ya. Lalu kemudian di dalam benda-benda, ya, itu ada unsur-unsur kimianya, ilmu kimia yang menyelidiki. Lalu ketika yang diselidiki bukan hanya benda mati tapi juga benda hidup, maka itu adalah bidang ilmu biologi maksud saya. Dan kalau kemudian yang diteliti terhadap makhluk hidup itu adalah bagian yang lebih dalam tanda kutip, yang lebih tidak nampak, yaitu dinamika kejiwaannya, maka itu adalah bidang yang kita sebut sebagai psikologi. Dan kalau itu meneliti makhluk hidup dalam kaitannya dengan makhluk hidup yang lain, maka bidangnya adalah sosiologi. Dan kalau kemudian disiplin ilmu itu meneliti bagian dari kehidupan manusia dan alam semesta dalam pengertian yang lebih luas atau lebih tinggi, misalnya mengenai makna hidup, apa artinya kehidupan di seluruh dunia ini, dan mencoba mengintegrasikan semua itu, maka itu adalah bidang filsafat atau filosofi. Dan kalau itu juga dikaitkan dengan relasi kita dengan Tuhan, maka itu adalah bidang teologi. Jadi Pak Myers melihat bahwa ketika kita mengintegrasikan psikologi dan teologi, sebetulnya kita itu sedang membicarakan satu hal dengan disiplin ilmu yang berbeda, yang memang tingkatnya berbeda gitu ya. Di tingkat teologi memang membutuhkan proses yang lebih integratif, sedangkan mungkin di tempat yang lebih bawah, yang lebih elemental, kita boleh ya lebih berfokus pada hal-hal yang lebih terkait dengan materi itu sendiri, misalnya pada fisika misalnya. Nah, dalam proses integrasi psikologi teologi ya di level of explanation view itu, menurut Pak Myers, kalau kita melihat sesuatu secara multidisiplin, kita akan lebih mampu untuk membangun jembatan di antara dua sudut pandang yang berbeda. Jadi bisa saja disiplin ilmu yang berbeda itu memandang sesuatu secara berbeda, karena memang sudut pandangnya berbeda. Tapi kalau kita menggunakan
atau memandang ini sebagai level of explanation, maka kita akan mampu melihat jembatannya. Artinya kita nanti akan melihat bahwa keduanya mungkin saling melengkapi, ya. Dan menyadari hubungan saling melengkapi dari berbagai level of explanation itu akan menghindarkan kita dari perdebatan yang tidak perlu. Kita tidak akan mengatakan bahwa ini yang paling benar gitu ya, atau ini yang benar. Pandangan dari sudut pandang sana yang keliru, ya. Tidak harus demikian, ya. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa masing-masing disiplin ilmu itu mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda. Dan kita bisa mengatakan bahwa psikologi adalah salah satu cara untuk memahami diri kita sendiri, namun bukan satu-satunya cara. Nah, kalau seorang teolog dan seorang psikolog misalnya mau menemukan sesuatu, ya, yang yang sama, ya, mereka seperti berjalan dari dua lorong yang berbeda, ya, menggali dari dua lorong yang berbeda. Ada kalanya bertemu di satu titik di tengah. Artinya mereka menemukan hal yang sama. Tapi bisa jadi mereka tidak pernah bertemu karena arahnya berbeda. Kalau bertemu ya kita senang, kita bersyukur bahwa ternyata pandangan kita, cara kita menggali secara teologis itu didukung oleh disiplin ilmu yang lain. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak masalah. Kita bisa menempatkannya sebagai cara lain untuk mendekati satu hal dan tidak perlu diperdebatkan karena memang kita memahami baik asumsi maupun cara yang dipakai berbeda. Dan Pak Myers mengatakan ini bermanfaat bagi kita kalaupun kita menemukan hal yang berbeda, ya, dengan disiplin ilmu yang berbeda. Bisa jadi dua hal yang berbeda itu kalau tidak bertentangan bisa saling melengkapi malah, ya. Nah, yang keempat adalah a Christian psychology view, di mana psikologi dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengamati dan memikirkan kesejahteraan dan disfungsi psikis manusia. Jadi psikologi itu mempunyai dua hal, ya, dua fungsi, mengamati, memikirkan kesejahteraan, tapi juga mengamati dan memikirkan disfungsi atau kapan kondisi psikis atau kejiwaan manusia itu mengalami disfungsi atau menimbulkan masalah. Tapi bukan cuma itu, psikologi juga dipandang sebagai satu upaya untuk bagaimana meningkatkan yang pertama tentang kesejahteraan itu dan memperbaiki yang kedua kalau itu bermasalah. Dan menurut pandangan ini itu sudah ada lama, ya, 25 abad atau lebih. Dan di sepanjang perjalanan sejarah psikologi ini sebetulnya kekristenan telah berperan penting dalam bidang ini. Bapak-bapak gereja khususnya, ya, orang-orang Kristen, teolog-teolog itu sebenarnya sudah memikirkan, merumuskan hal-hal yang sebetulnya merupakan topik-topik psikologi. Nah, perpisahan psikologi dan kekristenan itu baru terjadi setelah atau sejak lahirnya psikologi modern pada tahun 1879, ya, pada waktu seorang ilmuwan yang bernama William Wundt itu mendirikan laboratorium psikologinya. Lalu kemudian jurnal psikologi mulai terbit, lalu kelas psikologi mulai terbit, penelitian-penelitian di bidang psikologi mulai terbit, dan lahirlah psikologi modern. Nah, sejak saat itu memang terpisah antara kekristenan dan psikologi. Tapi sebelumnya sebetulnya kalau psikologi dipandang sebagai disiplin ilmu yang mengamati kesejahteraan dan disfungsi psikis manusia, itu sebetulnya kekristenan sudah terlibat dan berkontribusi lama di sana. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan, ya, di dalam pandangan Christian psychology? Pertama, kita perlu meninjau lagi psikologi Kristen ini. Apa yang ditinjau? Posisi psikologi Kristen. Posisi psikologi Kristen tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya model psikologi yang sah, tapi sebagai salah satu bentuk untuk memahami psikologi. Jadi cara memahami psikologi itu salah satunya adalah psikologi modern. Nah,
Mengapa ini beralasan? Karena sebelum psikologi modern lahir, itu sebetulnya ada berbagai bentuk psikologi yang lain yang juga sah dan yang bisa digunakan, diterapkan di dalam kehidupan manusia. Jadi psikologi modern itu tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya psikologi, atau psikologi tidak berarti harus psikologi modern. Psikologi modern salah satu bentuk psikologi. Dan selain psikologi modern, psikologi yang ditemukan dengan cara-cara penelitian ilmiah modern, sebetulnya juga sudah ada psikologi yang telah berkontribusi dalam dunia psikologi secara luas, yang mengamati, meneliti tentang kesejahteraan jiwa manusia dan masalah-masalah yang ada di dalamnya, yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, itulah yang diupayakan untuk ditemukan, digali kembali dan dikembangkan oleh orang-orang Kristen yang menganut pandangan ini. Jadi pandangan ini memandang bahwa sebetulnya orang-orang Kristen itu sudah mempunyai kontribusi yang besar, dan kita bisa menggali kembali kontribusi di dunia psikologi itu, dan sekarang bisa mengembangkannya untuk menjawab persoalan-persoalan psikologi modern. Selain dari apa yang ditawarkan oleh psikologi modern itu sendiri. Ya, jadi banyak persoalan psikologi yang sebetulnya itu bisa dijawab dengan pendekatan psikologi Kristen. Nah, tujuan psikologi Kristen karenanya ada dua, yaitu tujuan primer, yaitu menyediakan psikologi yang khas, yang berasal dari tradisi Kristiani bagi pikiran dan perilaku orang-orang Kristen di masa kini. Nah, kita gali dari tradisi Kristen. Tradisi Kristen itu nanti akan kita lihat dari pemikiran Bapak Gereja, juga dari penggalian Alkitab, juga dari doktrin-doktrin Kristiani, ya. Dan dari sana kita bisa menggali gagasan-gagasan mengenai psikologi, mengenai dinamika kejiwaan manusia, dan itu bisa kita aplikasikan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan psikologis orang-orang Kristen di masa kini. Tapi ada tujuan sekunder, seperti tadi, menghadirkan psikologi Kristen sebagai partner diskusi bagi psikologi modern dan semua model psikologi yang lainnya. Jadi, menghadirkan satu model psikologi yang memang khas Kristiani, dan kita tidak perlu merasa atau memandang bahwa satu-satunya bentuk psikologi itu ya psikologi modern, ya. Enggak, ya, kekristenan bisa membuat satu bentuk psikologi yang khas Kristen dan bisa menjadi partner diskusi. Artinya nanti bisa didiskusikan dengan hasil temuan psikologi modern. Bagaimana melakukannya? Pertama, tentu saja sumber yang penting dalam psikologi Kristen itu adalah Alkitab. Tapi selain Alkitab, kita punya sumber yang lain, yaitu tulisan orang-orang Kristen secara tradisional, para bapak gereja. Tadi saya sudah memberi contoh, Agustinus itu sudah membicarakan tentang kemarahan atau amarah misalnya. Agustinus juga lebih banyak membicarakan tentang pikiran manusia, ya, bagaimana pikiran manusia itu bekerja. Kalau ibu bapak saudara dan saudara membaca buku Agustinus, misalnya Confession, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Pengakuan-Pengakuan. Di sana ada banyak gagasan mengenai psikologi, ya, tentang daya ingat manusia, gitu ya, tentang masa lalu yang kita simpan di dalam pikiran kita, yang itu merupakan hasil perenungan Agustinus mengenai topik-topik psikologi. Nah, tentu saja walaupun secara tidak langsung, ya pasti pemikiran Agustinus itu dipengaruhi atau diselaraskan dengan apa yang dia pelajari dari dalam Alkitab. Nah, tetapi bagaimanapun juga itu menjadi sumber kita, ya, hasil perenungan itu. Dan ketika dua hal ini kita pakai, kita gali kembali, maka kita akan dapat merumuskan Christian psychology, yaitu topik-topik psikologi yang diperlukan baik sebagai pengetahuan maupun sebagai dasar untuk melakukan konseling Kristen. Kalau kita memahami misalnya tentang kepribadian manusia yang kita gali dari Alkitab dan dari tulisan bapak-bapak gereja, maka kepribadian manusia itu yang kita pelajari dengan pendekatan Christian psychology, maka akan kita bisa pakai, ya, untuk lebih memahami kehidupan kita manusia, dan bisa kita pakai untuk menolong seseorang
misalnya di dalam proses konseling, ketika dia menghadapi persoalan dengan kehidupannya. Nah, ini boleh dikatakan merupakan tujuan primer ya. Tapi perlu dicatat bahwa tujuan primer ini juga harus kita lakukan dengan menghindari kontaminasi ya psikologi modern. Karena memang kita hendak menempatkannya sebagai dua bidang studi yang berbeda ya, dan memang kita dari awal juga sudah belajar bahwa dalam psikologi modern ada asumsi-asumsi, cara-cara yang memang tidak selalu sesuai dengan kekristenan. Nah, tetapi kita tidak membuang begitu saja psikologi modern. Kita bisa menggunakannya sebagai partner diskusi. Bahkan sebetulnya hasil penelitian kita yang berupa Christian psychology itu boleh dan bisa untuk kita kita bawa ke dalam laboratorium psikologi, atau kita bisa melakukan penelitian mengenai apa yang kita rumuskan di dalam psikologi Kristen itu, atau hasil dari sebuah proses psikologi Kristen. Kita bisa merumuskannya dan bahkan bisa melakukan pengujian secara laboratoris gitu ya. Tentu saja dengan proses yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dengan begitu kita akan bisa terhindar dari pemakaian hasil psikologi modern yang mungkin bagi sebagian orang itu ditolak karena menggunakan asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan kekristenan. Kita bisa membangun atau menyusun sendiri rumusan psikologi Kristen kita, menjadikannya sebagai partner diskusi, dan kita juga bisa melakukan pengujian secara empirik bahkan di lapangan ya, yang memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga temuan kita yang kita lakukan ya dengan sumber Alkitab dan tulisan-tulisan Bapak Gereja kita itu juga kita buktikan bahwa itu juga bisa berlaku di dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari di dunia. Nah, ini adalah psikologi Kristen. Nah, yang terakhir yang kita akan pelajari adalah transformational psychology view, atau pandangan psikologi transformasional. Nah, ini menarik karena ini merupakan upaya atau pandangan yang belum lama. Jadi sebelumnya cuma disebutkan ada 4 pandangan, lalu ini merupakan yang boleh dikatakan terbaru. Nah, psikologi transformasional berupaya meninjau ulang cara berpikir yang tradisional mengenai psikologi dalam hubungannya dengan kekristenan. Yaitu tadi, yang sudah dilakukan, termasuk yang memandang itu sebagai dua hal yang saling bertentangan. Ya. Nah, itu ditinjau ulang. Dan juga sebetulnya hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, asumsi-asumsi yang selama ini seakan-akan diterima begitu saja, bahwa ilmu pengetahuan itu harus begini, harus begitu, harus ada penelitian ilmiah, harus membuang asumsi-asumsi teistiknya. Nah, itu yang dikaji ulang ya, benarkah demikian ya, harus ditinjau ulang. Nah, pemahaman dasarnya adalah bahwa mengerjakan psikologi itu adalah tindakan kasih. Jadi itu adalah salah satu wujud praktis dari kasih kita. Ya, ini masuk akal, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara ya. Kita bisa mewujudkan kasih itu dalam berbagai hal. Tapi salah satunya adalah dengan mengerjakan dengan sungguh-sungguh secara sesuai dengan iman dan keyakinan Kristen kita ini ya. Psikologi itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini mirip dengan integration view yang memang mengajak semua orang-orang Kristen juga mengerjakan baik secara ilmiah maupun praktis psikologi itu di dalam kehidupan mereka sebagai profesi kalau memang mereka seorang psikolog. Nah, pendekatan ini berupaya mengakomodasikan semua hal yang terbaik dari pendekatan lainnya. Jadi memang karena dia muncul yang terakhir, sebelumnya hanya ada 4, sekarang ada 5 ini ya, maka dia
punya kesempatan untuk mempelajari semuanya, lalu kemudian mengakomodasikan yang terbaik dari pendekatan-pendekatan yang sudah-sudah ya, sambil mencoba untuk menghilangkan hal-hal yang menurut mereka kurang baik ya, sehingga ditemukanlah transformational psychology view yang dipandang bahwa ini bersifat transformatif. Nah, tujuannya adalah menyajikan sebuah pendekatan spiritual formation. Spiritual formation itu adalah upaya untuk membangun kerohanian ya terhadap psikologi dan kekristenan sekaligus. Jadi ingin melakukan transformasi baik terhadap psikologi itu sendiri maupun terhadap kekristenan. Yang menempatkan transformasi spiritual emosional sang psikolog sebagai landasan untuk memahami, mengembangkan dan menjaga 1. proses, 2. metodologi, 3. produk ya, dalam mengerjakan psikologi di dalam pimpinan Roh Kudus, di mana semua itu akan membuka sebuah cakrawala baru dalam mengerjakan psikologi. Nah, jadi sekali lagi mirip dengan integration view. Dia juga mengatakan mulainya adalah dari sang psikolog itu, dari seseorang yang menekuni psikologi atau mungkin seorang profesional di bidang psikologi, tapi yang sudah mengalami transformasi spiritual emosional, yang sudah sehat secara rohani maupun secara emosi, yang memiliki pemahaman teologis yang benar, tapi juga memiliki kondisi emosional atau kejiwaan yang sehat. Nah, kalau orang seperti ini mengerjakan psikologi, maka dia akan mentransformasi psikologi itu. Sehingga psikologi itu akan dikerjakan dengan proses, ya, metodologi, dan hasilnya pun nanti akan merupakan hasil yang sesuai dengan iman dan nilai-nilai Kristen. Karena dikerjakan dengan pimpinan Roh Kudus dan oleh orang-orang yang dewasa secara spiritual, sehat secara emosional. Nah, sekali lagi ini sangat mirip dengan integration view. Kalaupun mau kita melihat perbedaannya, mungkin salah satu perbedaan yang ada adalah di sini ada satu visi untuk mentransformasi psikologi itu sendiri. Jadi psikologi atau ilmu psikologi itu sendiri bisa bertransformasi ya menjadi satu ilmu yang memang sesuai dengan iman dan nilai-nilai Kristiani. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang yang menjadi menjadi hal yang mustahil ya. Karena kalau kita mengerjakan dengan pimpinan Roh Kudus dan nilai dengan iman dan nilai-nilai Kristiani, kita akan sanggup mengerjakannya. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita melihat bahwa pastoral counseling yang integratif itu membutuhkan ketekunan. Kalau kita lihat dari 5 pandangan tadi, jelas mereka semua adalah orang-orang yang berjuang keras yang melakukan ini. Tetapi dari semuanya itu kita tahu bahwa mereka terus mengerjakannya dan mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, mengapa kita perlu mengerjakan ini dengan ketekunan? Ya? Kita tahu bahwa selain berkhotbah, Yesus Kristus juga melayani orang lain dengan melakukan percakapan secara pribadi. Misalnya percakapan dengan Nikodemus di Yohanes 3 ayat 1-21. Ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Lalu percakapan dengan Simon Petrus. Dan kalau kita memperhatikan, semua percakapan itu membawa perubahan pada pribadi-pribadi tersebut. Nikodemus berubah menjadi pribadi yang berani, ya, dia membela Yesus ketika Yesus diperlakukan ya sewenang-wenang, ya, dituduh sewenang-wenang oleh rekannya ya seorang Farisi. Lalu kemudian perempuan Samaria berubah hidupnya menjadi seorang pemberita Injil yang menjadi berkat bagi orang-orang sekampungnya ya, dan juga tentunya Simon Petrus. Yesus memperlakukan setiap pribadi secara unik dan menjawab kebutuhan mereka melalui percakapan pribadi. Nah, selain Yesus, kita juga melihat Rasul Paulus juga melakukan konseling dengan tekun
Di Kolose 1 ayat 28 dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi jelas bahwa Rasul Paulus melayani pribadi demi pribadi. Kisah Rasul 20 ayat 31 di sana dikatakan, Paulus menyuruh para penatua jemaat Efesus berkumpul di Miletus dan berpesan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Pasti dia tidak sedang berkhotbah. Karena siang malam tiada henti-hentinya menasihati kamu, dan di sana ada kata masing-masing. Sama seperti Kolose 1 ayat 28 ada kata tiap-tiap orang. Ini pelayanan pribadi. Dan Rasul Paulus melakukannya dengan penuh empati. Dia sampai menangis bersama dengan orang-orang yang dilayani. Jadi baik Yesus maupun Rasul Paulus melakukan pelayanan konseling sebetulnya. Walaupun mungkin ini jarang kita angkat ke permukaan, dan mereka melakukannya dengan penuh ketekunan. Selamat melayani dengan sungguh-sungguh dalam bidang pelayanan konseling, dan jangan ragu-ragu mengintegrasikan psikologi dengan teologi, karena kita bisa melakukannya dengan bertanggung jawab sesuai dengan iman dan nilai-nilai Kristiani kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih, kami sudah belajar banyak dari orang-orang yang lebih dulu memikirkan hubungan antara psikologi dan teologi. Kiranya kami dapat memanfaatkan dari apa yang mereka kerjakan, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami juga dapat menerapkannya bagi pelayanan kami, bahkan kami bisa ikut ambil bagian di dalam mengembangkan hasil-hasil temuan yang sudah mereka kerjakan dan mereka lakukan dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Ibu Bapak, Saudari dan Saudara semua. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serta semua peserta webinar, sama-sama kita baru aja mendengar tentang pemaparan dari Pendeta Timotius Wibowo, integrasi psikologi dan teologi. Bagi peserta webinar, tidak perlu takut, walaupun mungkin pertanyaannya tidak dibacakan, tetapi saya sudah screenshot semua, saya sudah copy semua, lalu saya buatkan di dalam satu halaman tertentu. Kenapa? Karena ini salah satunya untuk memilih pertanyaan yang terbaik pertama dan pertanyaan terbaik yang kedua. Lalu yang kedua, kami coba komunikasikan dengan pembicara, apakah mereka tetap bersedia untuk menjawab pertanyaan ini, dan kami pasti akan kirimkan langsung kepada pembicara. Dan hasilnya kami bisa bagi ke saudara-saudara penyanyi. Baik, saya kira tidak fair kalau tidak ada pertanyaan yang akan kita ajukan ke Pak Timotius Wibowo. Ada banyak pertanyaan, tapi melihat waktu, maka satu pertanyaan paling tidak sudah merangkul 50-60% dari pertanyaan yang masuk. Ya, baik, Pak Timotius, ada pertanyaan seperti ini. Sejauh mana peran psikologi dalam pastoral konseling? Bukankah teologi di atas segala-galanya? Mengapa masih perlu diintegrasikan dengan psikologi dan disiplin ilmu yang lainnya? Lalu yang ketiga, apakah psikologi dapat menyelesaikan masalah? Bukankah firman Tuhan yang menjelaskan bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan, bukan psikologi, tetapi teologi. Jadi sekali lagi saya bacakan Pak Timotius, yang pertama, sejauh mana peran psikologi dalam pastoral counseling? Yang kedua, bukankah teologi di atas segala-galanya? Mengapa masih perlu diintegrasikan dengan psikologi dan disiplin ilmu yang lainnya? Lalu, apakah psikologi dapat menyelesaikan masalah? Bukankah firman Tuhan yang menyelesaikan, yang menjelaskan bahwa ada jalan keluar di dalam Tuhan, bukan psikologi, tapi teologi. Sekian, terima kasih Pak Timotius. 5 menit atau 6 menit. Masih di-unmute, Pak. Ya, oke. Sudah bisa sekarang. Ya, Pak Pet, terima kasih, dan juga teman-teman yang bertanya.
saya dengan senang hati masih mau menjawab seandainya ada kesempatan nanti, biar Pak Obed yang mengatur bagaimana, apakah tertulis atau dengan suara ya, dengan rekaman suara juga bisa. Nah, memang pertanyaan yang terakhir itu sering ditanyakan, dan itu yang membuat banyak rekan-rekan kita, terutama para teolog, para hamba Tuhan itu merasa tidak memerlukan psikologi. Tapi sebetulnya psikologi itu sebuah ilmu yang sama seperti ilmu-ilmu lain yang kita butuhkan sebagai seorang teolog. Misalnya kita butuh arkeologi untuk supaya lebih bisa memahami Alkitab misalnya pada waktu kita membaca Alkitab. Nah, begitu juga dalam pelayanan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita berhadapan dengan orang sakit, misalnya sakit fisik ya, misalnya dia betul-betul sakit. Nah, tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab merupakan jawaban tunggal untuk semua persoalan. Ya, tidak. Ada memang hal-hal di mana Tuhan itu intervensi, tadi sudah salah satu slide katakan. Tapi ada hal juga di mana manusia itu diberi akal budi untuk mempelajari alam semesta, termasuk manusia itu sendiri. Kita membutuhkan dokter ketika kita sakit. Kita tidak bisa hanya mengatakan hanya dengan Alkitab atau dengan firman Tuhan saja sakit secara fisik itu akan sembuh. Tuhan beri akal budi, manusia bisa mempelajari kedokteran dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan kondisi batin manusia. Saya pakai istilah batin mungkin secara lebih luas. Itu pun juga ternyata bisa dipelajari, dan kita diberi akal budi untuk mempelajari itu ya, bahwa itu masih merupakan sesuatu yang mungkin agak asing bagi sebagian kita, tapi tadi saya sudah tunjukkan bahwa Bapak-bapak gereja itu sebetulnya menggunakan itu ya, dengan tentu saja keterbatasan mereka ya, mereka juga berusaha mempelajari kejiwaan manusia. Agustinus berusaha memahami apa sih atau bagaimana pikiran manusia itu bekerja, dan dia berusaha menerangkan itu. Nah, ketika dunia menjadi semakin modern, memang psikologi modern tadi muncul, dan kemudian dengan asumsi-asumsi yang berbeda dari kekristenan itu seakan-akan lalu kemudian kita menjadi anti ya terhadap psikologi modern. Ya, sebagian rekan-rekan bersikap seperti itu ya. Tetapi tadi saya sudah jelaskan sebetulnya psikologi itu tidak harus melulu bergantung pada psikologi modern ya. Ada banyak versi lain, ada bahkan kita bisa melakukan mencari sendiri, mempelajari dengan cara yang lebih sesuai dengan iman kita. Bahkan kalau tadi kita dengar ada pandangan yang terakhir, orang-orang Kristen juga punya kesempatan untuk mentransformasi ya, atau mengubah pandangan tentang psikologi dan juga isinya sendiri, sehingga psikologi itu bisa lebih digunakan. Nah, seperti kita kalau sakit, kita juga sebagai pendeta pun kita juga membutuhkan dokter. Kita tidak mungkin mengatakan saya tidak butuh dokter, saya hanya pakai doa dan firman saja. Saya pikir tidak akan seperti itu. Nah, begitu juga pada waktu kita menghadapi orang-orang yang ternyata di situ ada persoalan psikologis, maka ilmu psikologi itu menolong. Nah, salah satu contoh yang juga ditanyakan adalah pada waktu kita menghadapi okultisme misalnya, orang dengan kasus okultisme, pemahaman atau pengetahuan kita tentang depresi misalnya itu bisa sangat membantu, karena beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang yang memang ketika dibawa kepada pendeta itu mengatakan ini kerasukan ya. Sebagian memang betul kerasukan dan akhirnya didoakan sampai dia lepas. Tapi sebagian ternyata tidak. Sebagian itu memang depresi, dan kalau kita mempelajari itu dengan baik, kita akan bisa melayani dengan lebih baik. Begitu juga pergumulan orang sakit ya. Nah, saya volunteer di satu rumah sakit ya, sering bersama-sama dengan suster gitu, diantar untuk mendoakan. Beberapa itu mereka mengatakan orang sakitnya itu kadang-kadang malah mengatakan enggak mau kalau pendeta, karena pendeta ini ya saya enggak mau dikhotbahi begitu ya. Menurut saya ini agak ini ya, memprihatinkan kalau bagi saya. Karena orang itu salah paham bahwa pendeta datang hanya untuk mengkhotbahi saja. Nah,
tapi juga kesalahpahamannya sebenarnya mungkin karena kita kurang memahami pergumulan orang sakit. Sakit yang sama pada si A dan sakit yang sama pada si B itu bisa menimbulkan pergumulan batin yang berbeda. Nah, kalau kita bisa mengerti psikologi, kita akan lebih terampil, bahkan mungkin lebih cepat melihat, oh, orang ini cancer, tapi masih oke nih psikologinya, kejiwaannya masih oke. Orang ini mungkin cuma tipus saja, tapi kejiwaannya bisa sangat terguncang. Nah, membutuhkan cara pelayanan yang berbeda. Jadi memang sangat penting kalau kita lebih memahami ya kondisi batin seseorang, ya kondisi kejiwaan di samping kondisi teologisnya, pandangan teologisnya. Nah, kita juga perlu itu karena untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang tanpa kita sadari ketika kita melayani ya, dinamika kejiwaan kita sendiri itu ikut terlibat. Itu sebabnya kadang-kadang kita itu belum apa-apa bisa sudah antipati terhadap seseorang. Nah, itu berarti sebetulnya kita sendiri punya masalah psikologis nih sebagai seorang pendeta, gitu ya. Dan menurut saya kalau kita memahami, mempelajari psikologi, kita akan lebih waspada terhadap itu. Ya, salah satu yang saya dapatkan ketika saya belajar psikologi adalah bagaimana memperbarui persoalan-persoalan psikologis, emosional sendiri di dalam diri saya, gitu ya. Sehingga ketika saya melayani sebagai pendeta, persoalan-persoalan yang sebenarnya merupakan persoalan psikologi saya itu tidak lagi kemudian mengganggu pelayanan saya. Saya bisa melayani tanpa harus diganggu dengan persoalan-persoalan psikologis itu. Misalnya kemarahan saya terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang tertentu gitu ya, masa lalu saya yang belum terselesaikan itu akan lebih tertangani. Ya memang ujung-ujungnya kita harus menangani itu bersama-sama dengan Tuhan, menggunakan iman kita, menggunakan firman Tuhan, iya. Tetapi psikologi sangat membantu kita untuk memahami persoalannya dengan lebih baik. Ya itu Pak Obed. Oke, baik Pak. Begini aja teman-teman, saya berpikir bagaimana kalau kita tidak adakan break 5 menit untuk masuk kepada penyegaran rohani, karena penyegaran rohani adalah acara yang terakhir. Jadi 5 menit itu kita ambil untuk mengajukan satu pertanyaan lagi yang berkali-kali sempat disinggung oleh Pendeta Timotius Wibowo, bahwa pendeta sebenarnya masih punya masalah psikologis, ya. Kejiwaannya belum sehat, tetapi sudah pelayanan, ada masa-masa lalu. Jadi saya ambil keputusan aja, kita tidak ada break, kita ajukan satu pertanyaan yang sangat erat kaitannya dengan kita semua. Ya, tadi pertanyaan dari Pendeta Suhendra Atmaja, lalu sempat disinggung tentang okultisme yang juga ditanyakan oleh Yohanes Eko. Saya kira itu sudah menjawab ya. Nah, ini pertanyaan yang berhubungan dengan kalimat terakhir. Sudah dibahas, tapi mungkin dimantapkan lagi oleh Pendeta Timotius. Jadi ada pertanyaan begini, mempelajari psikologi sangat menarik. Alkitab pun banyak membahas mengenai psikologi dan konseling serta pengembalaan. Pertanyaannya, mengapa justru ada hamba-hamba Tuhan yang notabene-nya suka belajar Alkitab, namun tidak bisa memahami dan menerapkan psikologi, konseling, dan ataupun pengembalaan. Contoh seperti ini. Maaf. Gagal memahami diri sendiri, gagal mendidik anak sendiri, gagal mengerti pasangannya, gagal mengerti kebutuhan jemaat, dan lain-lain. Itu pertanyaannya, Pak Timotius. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Obed. Nah, itu memang menyangkut satu persoalan ya, bagaimana kita mengerti kebutuhan emosional atau kebutuhan batin seseorang, termasuk diri kita sendiri. Nah, pemahaman mengenai kebutuhan batin seseorang itu menjadi pintu masuk sebetulnya, sering menjadi pintu masuk supaya kita bisa melayani orang itu dengan lebih baik, ya, lebih terbuka, ya. Dan menurut saya Yesus melakukan ini misalnya terhadap perempuan Samaria, ya, dia tidak langsung menghakimi, tapi dia memberi kesempatan berdialog, ya, supaya
dia juga memberi kesempatan perempuan ini mengungkapkan apa yang menjadi pergumulannya ya, walaupun Yesus Maha tahu. Apalagi kita yang tidak Maha tahu ya, kesempatan untuk memahami dengan lebih baik itu akan menolong kita melayani orang itu lebih baik. Nah, ilmu psikologi menolong kita melakukan itu dengan lebih cepat, lebih tepat ya, dengan lebih efektif. Nah, selain itu saya sendiri merasakan Tuhan itu juga memperbaiki ya kondisi kejiwaan saya ya sebagai seorang pendeta. Karena bagaimanapun juga setiap orang itu punya persoalan dengan kebutuhan-kebutuhan batinnya sendiri ya. Misalnya suatu ketika saya melayani harus mendoakan orang yang kerasukan gitu ya. Saya sebetulnya punya pandangan yang sangat sederhana. Ya, kalau orang kerasukan dan memang kerasukan, didoakan saja di dalam nama Yesus, pasti setannya akan keluar gitu. Kalau ada roh jahat pasti keluar. Dan itu benar ya, berkali-kali terjadi seperti itu. Tapi suatu ketika terasa susah sekali ya, sulit sekali. Dan pada waktu itulah Tuhan itu berbicara seperti menegur saya, ya, yang seperti bertanya kepada saya, ya, apakah kamu mengasihi orang ini? Gitu. Nah itu pertanyaan yang sangat memukul saya ya, karena dari pertanyaan itu kemudian saya jadi berpikir, iya ya, saya kemudian berefleksi sebelum melanjutkan berdoa, lalu saya kemudian memikirkan ternyata itu adalah orang yang memang di masa lalu ya, dalam tanda kutip memang pernah punya urusan ya, walaupun bukan urusan yang sangat penting, tapi ada rasa tidak suka saya terhadap orang tersebut gitu. Dan yang aneh adalah Tuhan ingin itu dibereskan dulu di dalam diri saya, bahwa Tuhan berkuasa melepaskan dia dari roh jahat, itu saya kira kita semua percaya. Tetapi berulang kali Tuhan itu menggunakan kesempatan kita melayani justru supaya kita memperbaiki diri kita sendiri. Dan saya banyak belajar ya mengenai hal itu ketika saya melayani ini ya, ketika saya mengikuti pendidikan konseling ya, karena dari situ sebetulnya para konselor pun juga diajari untuk jujur, terbuka dengan dirinya sendiri, mau diobati sakitnya sendiri yang ada ya, walaupun sebagian dari kebutuhan-kebutuhan batin kita itu sepertinya sepele dan ya berjalan begitu saja, tapi pada waktunya itu memang bisa menjadi berbahaya ya kalau kita tidak membereskan dengan baik, karena pada satu situasi tertentu mungkin itu bukan menjadi kebutuhan batin yang serius, tapi ketika situasi menjadi lebih baik, contoh kita menjadi semakin lebih punya banyak kesempatan atau mungkin lebih terkenal, misalnya kita punya banyak kesempatan untuk melakukan banyak hal, nah pergumulan-pergumulan batin yang tidak sehat itu memang bisa menjadi sangat berisiko ya. Jadi sebetulnya sangat penting untuk mengetahui itu. Saya misalnya belajar mengenai konseling pastoral untuk ini ya, calon pengantin yang mau menikah. Saya ingat dari Bu Vivian ya. Bu Vivian waktu itu, ini hal yang sederhana tapi penting ya. Dia salah satu yang saya terapkan adalah memberikan semacam pertanyaan kepada calon mempelai secara tertulis gitu ya, dan itu masih saya lakukan sampai sekarang dan masih sangat penting karena dari pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa memulai konseling dengan lebih efektif, lebih cepat gitu. Nah, harus seperti apa pertanyaannya, seperti apa, tentu tidak sembarang pertanyaan ya, dan itu semua memang bisa dipelajari, dan itu kalau saya sendiri sebagai seorang pendeta dalam pelayanan sebagai pendeta sangat bermanfaat. Suatu ketika saya kelolosan gitu, ada satu pasang yang entah bagaimana saya sampai tidak memberikan pertanyaan itu, dan suatu ketika muncul persoalan sampai saya kemudian mengatakan, ini dulu ada di pertanyaan yang saya tanyakan. Dia bilang, enggak, Bapak enggak pernah kasih lembar itu. Wah, saya kaget sekali ya, ternyata hal yang kayaknya sepele yang sudah saya lakukan berkali-kali, ketika kelewatan pas
kebetulan pada pasangan yang sebenarnya sangat membutuhkan ya. Dan saya kira itu pengalaman yang sangat berharga buat saya supaya saya juga bisa lebih sungguh-sungguh ya menggunakan semua hal yang baik untuk mendukung pelayanan saya ya, termasuk apa yang saya pelajari dari ini ya, pelajaran konseling. Ya gitu Pak Obed. Baik, terima kasih buat sebuah teman-teman. Teman saya sering berkata jadwal mempersatukan kita, tapi jadwal juga membuat kita berpisah. Nah, kalau pagi menjelang siang hari ini, bahkan siang hari ini, saudara yang ada di bagian timur, ini waktu juga yang mempersatukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Saya pribadi maupun atas nama Sinode mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Timotius Wibowo yang sudah menyampaikan materi, mempersiapkan tentu dengan lelah, dengan waktu yang dikorbankan. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan mengembalikan semua bentuk pelayanan yang sudah ditabur bagi hormat dan kemuliaan namanya. Doa kami, pelayanan dan keluarga Bapa tetap dalam naungan Tuhan Yesus. Teman-teman, 1 menit ke depan kita akan memulai untuk ibadah penyegaran rohani. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita, sebentar kita akan masuk dalam penyegaran rohani. Jangan takut, semua pertanyaan saya sudah simpan dan nanti saya akan sampaikan kepada pembicara dan sudah janji dari Pak Pendeta Timotius Wibowo bahwa beliau akan menjawab. Kalau dalam bentuk rekaman, mereka juga bersedia. Beliau juga bersedia. Kita akan masuk dalam ibadah penyegaran